Kalang 2025, mengenal suku Kalang dan jelajah makam suku Kalang di Nganget, Bangilan. Yayasan Rumah Persinggahan Art Lab bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur menyelenggarakan Festival Budaya Kalang 2025 selama 2 hari. Berlokasi di Markas Kodati, Komunitas Daun Jati Lapangan Pojok Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, festival ini merupakan puncak dari kegiatan pendokumentasian karya budaya menelusuri jejak peradaban Wong Kalang Kendeng Utara karya dua tokoh budaya asal Tuban, Muhammad Nahru Sodik dan Teguh Ugi. Kegiatan pendokumentasian suku Kalang tersebut sudah dimulai sejak tahun 2017 dengan komitmen untuk mengamati jejak peradaban Wong Kalang di wilayah yang dikenal sebagai segitiga Kalang, yaitu Tuban Bojonegoro Jawa Timur dan Blora Jawa Tengah. Riset ini difokuskan pada Wong Kalang Kendeng Utara yang diduga memiliki akar sejarah dari era prasejarah atau megalitikum. Upaya ini berhasil mengumpulkan data faktual, melakukan pemetaan persebaran situs makam, serta menganalisis dan mengklarifikasi mitos yang selama ini menyelimuti Wong Kalang. Festival Budaya Kalang 2025 merupakan wadah untuk mempresentasikan hasil penelitian dan dokumentasi tersebut kepada publik secara luas. Festival tersebut dirancang untuk menarik berbagai kalangan, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, pers hingga masyarakat umum. Berlokasi di lapangan pojok Dukuh Karang Tengah Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, festival ini akan menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya yang menarik. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu, 9 Agustus 2025 yang berfokus pada peluncuran buku menelusuri jejak peradaban Wong Kalang Kendeng Utara dan diselingi oleh performer art dari Unen-Unen Rengal, pembacaan puisi dan pementasan seni pencak silat PSHT dari Ranting Bangilan. Festival Kalang ini ditutup dengan diskusi santai dari tengah malam hingga Minggu dini hari. Sementara pada Minggu 10 Agustus 2025 kegiatan dilanjutkan dengan jelajah makam yang diikuti oleh akademisi, budayawan, komunitas, pemerintah, dan media di beberapa lokasi situs kubur Kalang di lokasi Sendang Nganget Bangilan, Tuban. Sendang Nganget yang lokasinya berada di tengah-tengah hutan turut perhutani KPH Jatirogo, tersebar makam Kalang di tengah-tengah hutan jati. Sesampai di lokasi yang berada di atas perbukitan Sendang Nganget Lanang, tampak beberapa buah batu berbentuk lempeng yang ukurannya sangat besar. Bebatuan berbentuk lempeng yang berada di bawah pohon jati berusia puluhan tahun inilah makam-makam suku Kalang berada. Ironisnya kondisi makam suku Kalang ini tak terawat dengan baik dan tampak bebatuan yang mengelilinginya juga beberapa ada yang sudah hilang. Uniknya seperti yang sudah biasa terjadi, makam suku Kalang tidak membujur dari selatan ke utara, melainkan membujur dari timur ke barat. Cara memakamkan suku Kalang juga tidak ditanam di dalam tanah namun hanya ditidurkan dengan badan dan wajah agak menengadah ke udara di mana posisi tengkuk atau leher belakang diberi penyangga dari logam berbentuk mirip seperti ketapel. Terkait penyangga tubuh suku Kalang dari logam, suku Kalang dulunya memang memiliki peradaban yang sangat tinggi, sudah mengenal teknologi dan sangat maju. Itulah kehebatan suku Kalang yang selangkah lebih maju dari suku-suku lainnya saat itu. Suku Kalang hidup di zaman batu dan zaman logam, hal itu menandakan bahwa peradaban suku Kalang bertahan hingga ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum punah. Manusia suku Kalang menguasai peradaban batu dan ilmu pertukangan yang sangat canggih. Hal itu pula yang mendasari pendapat bahwa manusia suku Kalang juga berperan aktif turut membangun Candi Borobudur, candi terbesar di dunia itu. Jika menelisik persisnya Candi Borobudur itu dibangun, maka keberadaan suku Kalang yang ahli dalam hal arsitektur megah dan ilmu pertukangan batu itu menandakan bahwa peradaban suku Kalang sudah ada sekitar tahun 700 atau 800-an Masehi. Jika di zaman batu itu suku Kalang sudah bisa menciptakan mahakarya arsitektur candi termegah di dunia yang terbuat dari batu, maka sudah jelas nenek moyang orang Jawa atau Indonesia sudah memiliki ilmu dan teknologi yang sangat canggih saat itu. Untuk hari ini kita ada kegiatannya jelajah makam. Tadi ada di salah satu titik di Kecamatan Bangilan, yaitu di
tempat wisata pemandian air panas di Nganget. Itu tadi kita ada beberapa titik yang dikunjungi untuk makam Kalang itu sendiri. Di sana banyak gitu ya? Ada banyak Mas sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk wilayah makam Kalang persebarannya di daerah situ banyak. Cuman yang untuk dikunjungi teman-teman tadi itu tidak semuanya, karena kalau semuanya mungkin butuh waktu 1 hari kayaknya nggak selesai. Jadi kita perwakilan aja, karena ini sifatnya adalah edukasi. Jadi kami memilihkan lokasi yang cukup mudah dan ada aspek-aspek yang mendukung selain makam itu sendiri, yaitu batu-batu tempat pembuat atau bahan pembuatan demping ya, kalau istilah di sini demping kubur Kalang itu sendiri. Bentuknya seperti apa tuh makamnya? Kalau makamnya rata-rata yang tadi kita kunjungi itu sudah tidak utuh, jadi tidak ada lagi dempingnya itu full keliling dan ada tutupnya seperti di salah satu titik di Kecamatan Senori itu. Tapi kita untuk yang di Kecamatan Bangilan tadi, karena konsepnya adalah edukasi dasar, jadi kita tidak yang berat-berat dulu, tapi kita mengenalkan dulu ke generasi yang lebih muda untuk seperti apa sih makam Kalang itu, bagaimana sih bentuknya, kemudian sisa-sisa yang ada itu seperti apa. Bahkan ada yang titik-titik yang itu sudah bekas digali oleh penjara, kita tunjukkan juga. Ini loh ciri-cirinya, lah ini ciri-ciri yang sudah digali oleh penjara, dan ini batu kalau yang masih asli belum diolah untuk dijadikan demping makam itu tadi. Itu peradaban dari kisaran tahun berapa kira-kira? Kalau peradaban secara luas itu beredar bahwa makam Kalang itu karena terbuat dari makam batu ya, atau kubur batu, itu banyak yang mengatakan bahwa kubur Kalang itu berasal dari era megalitikum. Tapi kalau dari catatan-catatan yang kami himpun dari data-data yang sudah ada dari peneliti-peneliti terdahulu, itu angka tahun tidak menunjukkan sampai di periode selampau itu. Tapi ada periode yang lebih muda, dan dari beberapa identifikasi itu bisa disimpulkan muncul angka tahun paling tua itu sekitar 900 atau 1000 Masehi. Kalau dari angka uji karbon sendiri di beberapa peneliti atau pernah dilakukan ekskavasi dulu tahun 79 sampai 81 itu menemukan angka tahun yaitu periode abad ke-13 dan 14 dari angka uji karbonnya. Sementara kalau dari uji DNA itu menunjukkan bahwa etnis atau golongan dari orang Kalang atau kubur Kalang ini yang di dalamnya itu menunjukkan ras Mongoloid. Mongoloid ya. Di kisaran Majapahit berarti ya? Ya, tahun. Tapi kalau Majapahit. Awal mulanya lebih dari itu mungkin ya? Awal mula kalau penemuan prasasti, kembali lagi karena kami itu tidak di wilayah kami ya. Kalau Tuban dan Bojonegoro sesuai dengan penelitian yang dikemukakan atau hasil riset yang dikemukakan oleh Bu Retno Handini di catatannya tentang kubur Kalang, spesifik memang menyebutkan kubur Kalang, bahwa kata kubur Kalang sendiri itu sifatnya lokal dan hanya dikenal oleh masyarakat Tuban dan Bojonegoro. Jadi kami secara kewilayahan, karena kami berada di Kabupaten Tuban, menggunakan acuan tersebut untuk penulisan buku ini. Jadi kami memang membatasi pola penulisan kami hanya di sebatas kubur saja. Jadi kubur Kalang, karena kami tidak mau, kami belum berani mengeluarkan statement tentang bagaimana sih kebudayaan orang Kalang, bagaimana jejak peradaban mereka, jejak peninggalan atau jejak-jejak kehidupan atau kebudayaan mereka di Kabupaten Tuban sendiri itu belum berani mengemukakan itu, karena acuan kami tetap kembali ke data yang sudah ada, yaitu dari catatannya Ibu Retno Handini bahwa Tuban dan Bojonegoro itu memang lebih spesifik ke kubur Kalang. Kubur Kalang ya. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam festival untuk menelusuri situs-situs peninggalan Wong Kalang. Buku menelusuri jejak peradaban Wong Kalang Kendeng Utara yang berisi temuan penelitian, analisis mitos serta peta persebaran makam Wong Kalang diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang valid dan edukatif bagi berbagai kalangan. Melalui festival ini,
Yayasan Rumah Persinggahan Art Lab dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melestarikan warisan budaya serta memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budayanya. Untuk itu, seluruh masyarakat, media, akademisi, dan komunitas untuk memeriahkan Festival Budaya Kalang 2025 sebagai wujud dukungan terhadap upaya pelestarian budaya lokal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Soewarsono, iNews Tuban AID melaporkan. Kita akan lebih mengenal budaya dan tidak melupakan budaya. Seperti kata seorang pujangga, kau bukan milikku.